Halo teman-teman, jumpa lagi di Kumara Family. Seperti video sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang colokan baterai mobil listrik. Ini kelanjutan dari yang kemarin karena jujur saya juga termasuk baru dalam hal mobil listrik dan masih mencari tahu ini karena banyak masalah, terutama dari lama charging ya. Gimana sih sebenarnya seluk beluknya ini membingungkan sekali gitu ya, karena setiap komponen mobil itu atau mobil itu dia mempunyai beda-beda colokan, portnya tuh banyak sekali. Tesla pakai apa, terus kemudian BYD pakai apa, Wuling pakai apa gitu ya. Jadi itu yang saya mencari tahu dari apa namanya, salesnya Wuling, terus kemudian di forum-forum grup Facebook gitu ya. Jadi sih kalau yang saya simpulkan, kebanyakan pakai CCS2 ya. CCS2 itu standarnya untuk di Eropa atau internasional, dan juga SPKLU untuk DC charging. Ini terutama yang di luar rumah ya, karena kita pengen mobil ini kita bawa untuk mudik gitu ya, jalan-jalan di Pulau Jawa, di Sumatera, di Bali, di tempat umum lah, jadi bukan di rumah. Tentu kita pengennya yang cepat ya, nggak mungkin lah istilahnya ngecharge itu 3-4 jam. Waduh, itu pun kalau misalnya 40%, ya lama banget kita nunggu gitu. Kita ngisi bensin aja mungkin di bawah 1 menit aja udah selesai gitu ya. Tapi ini 3-4 jam, nggak masuk akal ya. Itu yang bikin orang tuh jadi bikin males. Nggak males lah, ngapain bawa mobil listrik jauh-jauh tapi ngisinya 3-4 jam. Jadi jarak tempuhnya jadi makin lebih jauh gitu. Jadi artinya dari sisi infrastrukturnya itu masih belum sempurna lah ya. Mungkin itu menjadi alasan juga kenapa orang-orang masih enggan untuk membeli mobil listrik. Dan juga harganya juga mungkin sampai saat ini belum ada yang terjangkau. Ada sih Wuling dari variasi 100 juta, 200 juta gitu ya, sampai 400 juta itu ada dia. Kemudian makin mahal itu jarak tempuhnya juga makin jauh gitu ya. Nah, kalau yang saya dapat itu Wuling ini nggak tahu ya, dia itu beda sendiri. Artinya mungkin di Cina itu banyak yang pakai GB/T. Itu yang biasa dipakai sama Wuling. Tapi di nggak tahu nih, katanya di ada salah satu komen di YouTube-nya Om Denny, saya baca pemerintah tidak tidak menyebutkan port itu untuk di SPKLU di tempat umum. Artinya apa? Jadi belum kebijakan dari pemerintah. Kalau mungkin kebijakan dari pemerintah mungkin akan disediakan gitu ya. Jadi GBT yang DC charging itu cepatnya juga sama gitu. Nah, itu kan kalau misalnya disediakan di tempat umum, jadi Wuling itu udah enak, di mana-mana udah langsung bisa cepat ya, 30 menit, 20 menit itu juga udah sampai sekitar 200-300 kilo, itu udah cukup lumayan sekali. Nah, itu masalahnya. Jadi orang malas ya, orang nggak ada di tempat umum ngapain. Nah, makanya orang tuh males untuk membeli karena ya itu tadi, dari kesediaan infrastrukturnya itu belum sempurna. Makanya kenapa kalau misalnya saya atau Anda berpikir untuk membeli mobil listrik, pastikan Anda itu menggunakan mobil ini hanya di dalam kota. Ya mungkin di Jakarta. Kebetulan saya di Bali, di Denpasar. Bali itu nggak terlalu jauh lah ya. Kalau misalnya dari Denpasar ke Singaraja itu mungkin anggaplah 70 kilo ya. 70 kilo. Kalau kita ngecas full yang 400 kilometer aja, dengan kita cas full dari Denpasar ke Singaraja, itu bolak-balik itu masih aman. Dan di Bedugul pun, ini saya juga baru tahu dari videonya Om Denny, itu ternyata ada Wisma PLN, itu di situ ada SPKLU gitu. Bisa sih di situ ngecas, mungkin untuk Wuling itu 3-4 jam. Dan di sana ada wismanya, jadi ada tempat tinggal, artinya wah ya tinggal di sana gitu ya. Juga katanya sekitar 300-400 ribuan, jadi cukup untuk di sana nginap. Jadi ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau bawa mobil Wuling ke tempat umum dan ngecas 3-4 jam, itu otomatis akan memperlama jarak tempuh kita gitu. Makanya jadi banyak sekali waktu yang terbuang untuk mengisi baterai mobil Wuling ini gitu. Kalau misalnya 30 menit ya sekalian kita istirahat, ngebreak, ke toilet, sholat gitu ya.
kemudian ya istirahat lah, supaya nggak terlalu capek. Itu mungkin masih make sense kalau misalnya 30 menit sampai mungkin maksimal 1 jam. Tapi kalau 3-4 jam kayaknya nggak masuk akal ya. Saya juga males ya 3-4 jam nungguin cuman ngecas doang, males banget. Makanya kalau pemikirannya untuk tinggal di kota Anda itu yang jaraknya kira-kira di bawah 400 kilo, ya itu sudah termasuk bagus kok saya bilang. Jadi ya Anda layak lah untuk menggunakan mobil listrik gitu. Tapi kalau Anda yang mobilisasinya tuh tinggi, contohnya aja ini Mas Ridwan, ya Mas Ridwan Hanif, itu tinggal di Klaten bolak-balik ke Jakarta itu kalau mobilnya kayak gitu, jujur aja itu harus siap untuk ngisi di tengah jalan. Artinya di SPKLU itu harus ada. Kalau nggak ada, ya habis di tengah jalan. Mungkin perlu genset lagi gitu ya. Itu yang kita pertimbangkan. Nah, untungnya Wuling, ininya apa namanya, dealer, terus kemudian after salesnya atau servisnya itu udah ready lah. Artinya masih belum banyak pabrikan mobil listrik Cina yang mempunyai dealer yang se-establish dari Wuling. Kalau di Toyota kita bilang ya mungkin Toyota udah 2000 gitu ya, terus Honda juga udah ready, Suzuki udah ready, semua udah ready. Artinya kalau kita butuh apa-apa, bengkel resmi dan sebagainya itu sudah bisa dicari, terus kita nggak kesulitan. Nah, masalahnya kalau misalnya pabrikan Chery gitu ya, atau Omoda, kemudian BYD aja pabriknya itu katanya baru mulai produksi tahun 2026. Jadi lagi udah nyewa 108 hektar di Subang Smart City itu kalau nggak salah ya. Itu aja tahun 2026, sekarang 2024, paling nggak 2 tahun lagi gitu. Emang optimis ya proyeknya itu ya. Mungkin dalam tahun 2030 itu udah banjir sekali mobil-mobil listrik gitu, dan infrastrukturnya pasti akan lebih jauh dari sekarang, Mei tahun 2024. Nah, jadi itulah pertimbangannya. Jadi kalau misalnya mau cepat, yang saya baca-baca itu memang harus beli konverter. Konverter itu koneksi yang menghubungkan antara port mobil Wuling ya yang menggunakan GBT ke CCS 2. Nah, itu bisa. Itu juga dalam 30 menit itu udah lumayan lah terisi cepat ya. Itu yang saya dapat informasinya. Dan katanya ada yang loss ya, mungkin loss 10%, 20%, itu normal. Yang penting janganlah lebih dari 1 jam gitu ya kalau ngecas. Nggak make sense lah kalau untuk jalan-jalan atau mudik itu kita nunggu ngecas mobil itu 3-4 jam itu. Kalau di rumah aja sih oke-oke aja lah ya. Artinya kita tidur, kita tinggal dia ngecas sendiri, terus dia udah penuh 3-4 jam, bahkan 5 jam, terus ngisi sendiri, ya oke lah. Mungkin pemikirannya gini ya, karena di Indonesia itu karena infrastrukturnya belum ready, saya maklum sih ya. Jadi Wuling itu menyediakan colokan yang portable. Jadi portable itu langsung colok di rumah, steker yang biasa yang kita punya di rumah itu aja udah cukup. Terus colokin deh ke mobil listriknya, dan itu ngecas baterai. Itu sebenarnya ya saya apresiasi sih. Artinya mereka tuh udah mikir, karena infrastruktur belum bener nih, berarti belum siap masyarakatnya. Jadi yang paling aman supaya bisa ngecas baterai itu adalah dengan menggunakan port seperti itu. Jadi colokannya ya mulai dari 2 kWh sampai 7 kWh. Tapi berapa lama selesainya, bisa 11-12 jam ngecasnya gitu. Itu sih pertimbangannya. Jadi kalau misalnya kita mau beli Wuling, yang paling aman ya kita beli konverternya itu saat ini. Dan itu dijual, saya udah lihat di Alibaba gitu, karena teman-teman bilang itu beli langsung di Cina itu harganya bisa sekitar mungkin 13-18 juta ya. Di toko online sih ada tuh, saya udah lihat, tapi pre-order harganya juga sekitar 18 jutaan. Nah, 18 jutaan ini lumayan. Kalau misalnya beli konverter ini berarti kita aman, Anda aman untuk jalan jarak jauh, karena Anda akan bisa menggunakan port CCS 2, terus dimasukkan konverternya ini, lalu dimasukkan ke port DC-nya si Wuling gitu. Jadi enak-enak aja. Tapi ya konsekuensinya nambah sekitar ya harganya hampir $1.000 ya. Itu termasuk mahal juga. Kalau mungkin 1 jutaan atau ribuan oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk
harga segitu mungkin kita mikir berkali lipat. Untuk investment bisa aja sih ya, jangka panjang, supaya nanti kepake juga untuk mobil-mobil yang lain gitu. Karena itu tadi saya bilang, Wuling itu dealer udah banyak, udah established, bengkel udah oke, teman-teman juga banyak yang pakai Wuling, mobilnya nggak bisa nyala dan sebagainya. Tidak perlu khawatir, tinggal dipanggil, datang ke rumah, jadi deh gitu. Nah, kalau pemikirannya seperti tadi, orang Indonesia tuh sebelum beli barang atau beli mobil itu pasti dia mikir harga jualnya jatuh nggak gitu. Jadi turun banget nggak. Kalau misalnya harga jualnya jatuh, saya wah malas lah beli mobil itu gitu. Jadi mereka akan lebih memikirkan harga jualnya dulu. Kalau misalnya pun mereka, ya namanya juga kendaraan ya, kendaraan itu nggak ada yang sebagai investment, pasti harga akan semakin turun ya. Memang yang unik ini Toyota sih. Toyota itu unik karena jujur aja dulu saya pakai Avanza tahun 2006. Kemudian saya beli itu sekitar 115 juta pada saat itu. Terus kemudian tahun 2011, 2012 ya, 2012 itu saya jual harganya 110 juta. Betul sih, memang harganya Toyota itu untuk dijual itu tinggi sekali gitu. Artinya tidak turun terlalu jauh gitu ya. Bayangin aja, saya cuman hilang 5 juta ya. Turun 5 juta artinya 1 tahun saya kehilangan value-nya itu, nilainya itu sekitar 1 juta. Itu susah untuk mencari dimanapun, itu susah sekali untuk menjual mobil dengan harga tinggi seperti itu, karena harga Toyota makin lama makin naik dia. Jadi itulah value for money-nya untuk harga jualnya itu masih make sense. Itu yang membuat orang tuh udahlah pakai Toyota Honda aja gitu kan. Atau banyak orang yang mau pakai dan orang mau beli gitu ya. Kalau mobil yang susah dijual itu biasanya orang pasti akan males untuk membeli itu, walaupun dibilang nyaman ya. Tergantung sih pikiran masing-masing, tapi itulah kondisinya. Saya rasa cukup sekian dulu, nanti kita update lagi ini tentang converter atau tentang port dari mobil charging Wuling dan mobil Cina kebanyakan, dan terutama ya service after salesnya itu yang paling penting pemikirannya, terutama di kota-kota ini ya, di kota-kota kecil. Kalau di kota-kota besar Jakarta, Bandung gitu, yang dekat-dekat ibu kota di Jakarta mungkin masih oke, tapi kalau yang di daerah di luar pulau, di Sumatera, Bali gitu ya, Bali aja masih ya sedikit gitu. Jadi belum bisa dibilang inilah ya establish untuk after salesnya. Kalau ada apa-apa jujur mobil listrik kan kita nggak tahu ya, dan teknisi atau engineering atau third party bengkel itu belum banyak. Kayaknya saya nggak pernah lihat itu ya bengkel mobil listrik gitu, nggak ada gitu ya. Paling ban, terus kemudian aki, cuman itu aja. Tapi kalau di akinya pun salah, error dan sebagainya, bisa rusak kemana-mana tuh. Itu yang kita khawatirkan. Jadi otomatis bengkel sama after sales itu paling penting, karena nggak semua bengkel itu mengerti tentang mesin listrik, karena dia punya sistem sendiri gitu. Sekali salah masuk habis semua, bisa konslet kemana-mana, malah mati, jadi brick, jadi batu bata. Jadi nggak bisa barang yang dipakai. Ini aja saya pakai Zenix saja ya, kadang-kadang gimana ya, banyak di forum-forum atau grup WhatsApp itu yang modifikasi lampu lah dan sebagainya, diganti ini diganti itu, dan yang terjadi mereka emang seperti tidak stabil listriknya itu. Nggak stabil tuh, kayak konslet, ada yang error begini begitu, mungkin kurang ini kurang itu ya. Kalau misalnya tidak paham atau tidak mengerti, lebih bagus nggak usah dimodifikasi. Makanya saya juga nggak pernah modifikasi mobil-mobil kayak gini ya, karena tingkat kelistrikannya itu udah beda. Nggak semua orang mengerti, tahu tentang kondisi listrik di Toyota tuh gimana gitu ya. Sekali diutak-atik ada yang rusak atau ada yang nggak stabil, nanti akan menimbulkan efek berkelanjutan bagi komponen-komponen lainnya. Itu sih pertimbangannya. Jadi kalau misalnya beli itu ya kita harus pikirkan juga after salesnya gitu. Kalau mungkin mau ganti ya paling nggak tukar tambah lah, masih ada kondisi keadaan yang bisa kita jadikan tukar tambah. Misalnya ada yang
beli Wuling Air EV, terus sekarang mau upgrade gitu kan, upgrade ke Cloud EV gitu ya, oke-oke aja sih, masih make sense gitu. Oke, cukup sekian dulu. Mungkin nanti kita akan bahas lagi dengan topik-topik lainnya. Sampai jumpa.